Mari kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas uji T. Ya. Uji T yang akan kita bahas itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu uji T untuk membandingkan rata-rata hasil eksperimen dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi sebagai ilustrasi, kita lihat contoh ini. Misalkan seorang mahasiswa diberikan sampel besi ya, yang kadarnya 50 ppm untuk dianalisis. Jika kita ingin mengetahui seberapa akurat hasil analisis mahasiswa ini, maka kita harus lakukan uji T. Jika tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata ya, yang diperoleh dari hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya, ya, yaitu 50 ppm, maka kita katakan hipotesis nol terpenuhi. Jadi, jika hipotesis nol itu terpenuhi, maka perbedaan antara nilai rata-rata dan nilai sebenarnya harus memenuhi syarat berikut. Ya. Jadi, perbedaan antara nilai rata-rata dengan nilai sebenarnya itu harus lebih kecil atau sama dengan T kali S per akar N. Ya. Jadi, di sini kita tetap harus menghitung nilai S, standar deviasi. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh saja. Contoh ini terkait prosedur penentuan sulfur. Kita baca dulu soalnya. Ya. Prosedur baru untuk menentukan kadar sulfur di dalam kerosen diujikan pada sampel yang diketahui mengandung 0,123% sulfur. Ya. Hasil analisis dengan metode baru ini adalah sebagai berikut. Ya. Persen sulfurnya adalah 0,112, 0,118, 0,115, dan 0,119%. Jadi ada 4 data. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara hasil analisis dan nilai yang sebenarnya pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi dalam kasus ini, nilai yang sebenarnya adalah 0,123%. Ya, itu adalah XT. Ya. Jadi supaya hipotesis nol terpenuhi, maka syarat ini harus terpenuhi. Jadi kita harus menghitung X rata-rata kurang XT, kita harus menghitung T kali S per akar N. Untuk menghitung S, kita gunakan rumus ini. Ya. Seperti biasa, kalau Anda ingin menentukan nilai standar deviasi, Anda buat tabel seperti ini. Ya. Datanya Anda masukkan ke kolom ini. Ya, dari sini Anda hitung rata-rata. Ya, jadi datanya dijumlahkan. Ya, dibagi jumlah data 4. Jadi 0,464 dibagi 4. Ini adalah rata-ratanya. Lalu di kolom ini adalah selisih antara data dengan rata-rata. Jadi 0,112 dikurangi 0,116 adalah 0, minus 0,004. Ya. Jadi untuk setiap data Anda lakukan hal yang sama. Lalu setiap data di kolom ini Anda kuadratkan. Ya, masing-masing. Jadi Anda dapat data ini, dan ini. Ya. Lalu ini Anda jumlahkan, dapatnya sekian. Yang saya highlight hijau ini. Ya. Itu adalah nilai ini. Dibagi N kurang 1. N-nya 4, kurang 1, 3. Ya. Jadi kita bisa hitung nilai standar deviasi adalah 0,0032%. Ya, kalau kita tahu berapa S, kita bisa hitung T kali S per akar N. T-nya kita lihat dari tabel T. Ya. Datanya ada 4, berarti derajat kebebasannya ada 3. Pada tingkat kepercayaan 95%. Ya, kita akan dapatkan nilai T dari tabel itu 3,18. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, ya, kita dapatkan
T kali S per akar N adalah 0,0051. Nah, selisih antara nilai rata-rata, yaitu 0,116, dikurangi 0,123, ya, nilai mutlaknya adalah 0,007. Ya. Jadi, selisih antara rata-rata dengan nilai sebenarnya itu lebih besar dari T kali S per akar N yang hanya 0,0051. Jadi, syarat ini tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya hipotesis nol juga tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain, rata-rata hasil pengukuran ya, pada tingkat kepercayaan 95% berbeda secara signifikan dari nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan uji T. Cara lain untuk menarik kesimpulan dari uji T ini adalah dengan menghitung nilai T menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi persamaan ini hanya penyusunan ulang dari besaran ini. Ya. Tetapi di sini ya kita gunakan tanda sama dengan. Ya. Jadi selisih dari nilai rata-rata terhadap nilai sebenarnya dikali akar N dibagi S. Ini semua datanya kita punya, rata-ratanya 0,116, nilai yang sebenarnya 0,123, jumlah datanya ada 4, dan standar deviasinya adalah 0,0032. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan hasil T, hasil perhitungan adalah 4,75. Ya. Jadi, hipotesis nol itu akan terpenuhi kalau T hitung lebih kecil dari T yang Anda peroleh dari tabel. Ya. Pada kasus ini, T hasil perhitungan lebih besar dari T yang Anda peroleh dari tabel. Ya. Sehingga hipotesis nol tidak terpenuhi. Ya. Atau kita bisa simpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan berarti antara hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Kita sudah membahas dua cara untuk menarik kesimpulan dari uji T membandingkan nilai rata-rata dengan nilai yang sebenarnya. Nah, supaya Anda lebih terampil, Anda coba selesaikan soal ini. Ya. Mengaplikasikan uji T untuk membandingkan nilai rata-rata dengan nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi ini sebuah metode baru dikembangkan untuk analisis nikel yang terdapat di dalam alloy. Untuk menguji validitas dari metode ini, kadar nikel dalam alloy biasa yang diketahui mengandung 23,4% nikel ditentukan ya dengan metode ini. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara hasil analisis dan nilai yang sebenarnya pada tingkat kepercayaan 95%? Ya, Anda coba kerjakan tugas mandiri ini.